Selamat pagi, siang, sore, malam, kalaupun Anda nonton ini, selamat datang lagi di Kaco, Kacamata OMK. Kita bukan kacau. Bukan. Kacau. Oke, kita hari ini kedatangan tamu. Nggak tamu, kita yang bertamu nih, ini rumahnya beliau. Ini Pastor Tarsi MSF, Pastor Kepala Paroki di Paroki Santo Yohanes Pembandi Landasan. Nah, betul sekali. Itu Paroki muda bro. hari muda. Oke, jadi hari ini Pastor. Nah, saya ngajak Pastor ngobrol hari ini ingin membahas bahasannya sebenarnya nggak terlalu krusial, santai bahasanya, cuman Dampaknya yang krusial. betul. Ini kita mau bahas tentang bagaimana seorang Katolik itu harusnya berpakaian di dalam sebuah misa. Begitu. Jadi ini kita bakal bahas tentang pakaian apa sih yang harusnya dipakai di dalam perayaan Ekaristi gitu. Gimana Pastor? Apakah ada ciri khusus, bukan pakaian khusus untuk seorang Katolik beribadah begitu? Ya. Kita semua ini adalah umat Katolik. Lalu kemudian di antara umat Katolik itu ada sebagian yang menjadi pelayan khusus dalam liturgi. Nah, para pelayan liturgi ini itu yang disebut nanti memakai warna liturgi. Misalnya para imam itu, warna liturgi itu adalah warna kasula imam. Lalu kemudian umat Kristiani yang awam itu memang bukan pakaian liturgi, tetapi pakaiannya harus sopan dan pantas. Sopan dan Ya, kenapa harus sopan dan pantas? Yang pertama adalah dari keseharian kita. Kalau kita berjumpa dengan orang lain atau berjumpa dengan tokoh tertentu di dalam masyarakat, tentu saja kita memakai batik atau memakai baju kemeja yang rapi. Nah, apalagi kalau kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita menyadari ada tingkatan-tingkatan yang kita berikan rasa hormat. Yang pertama itu adalah kita memberi rasa hormat kepada Tuhan. Itu lebih karena dialah yang memberi hidup kepada kita. Lalu yang kedua adalah tingkat rasa hormat kepada para pemimpin dan juga kepada sesama kita. Dan kemudian ada tingkat penghormatan terhadap diri sendiri dan lingkungan hidup. Ya. Sehingga perlu disadari bahwa ketika kita datang untuk beribadah, kita harus menghormati yang maha tinggi. Jadi perlu muncul rasa hormat. Sehingga rasa hormat itu nanti teraktualisasi atau dilihat orang melalui pakaian. Pakaian menentukan siapa kamu atau apa isi di dalam diri. Ya. Sehingga memang tidak ada aturan yang secara spesifik ini harus, ini tidak. Tapi tingkat kepantasannya adalah dari rasa kedalaman hati kita untuk penghormatan terhadap Yang Maha Tinggi. Ya. Jadi ada konsekuensinya dan ada dampak-dampaknya nanti di dalam berliturgi atau dalam perayaan Ekaristi. Tidak mungkin ya seorang datang dari main bulu tangkis lalu datang masuk ke gereja. Dan di masyarakat aja kan kita lihat itu ada orang memakai baju atau kostum berdasarkan kegiatan. Kalau main pingpong, bajunya seperti apa, teman bola itu kostumnya seperti apa. Begitu pula juga dalam beribadah. Pasti kita akan memilih kostum-kostum yang pantas. Terus. Oke. Ya. Jadi tidak ada aturan khusus sebenarnya. Tapi kalau misalnya nih Paul lihat di lapangan kayak di gereja misa harian gitu, misa mingguan, itu kuburan anak Gen Z kayak saya 30 tahun ke bawah, itu lebih khususnya yang cewek. Kalau yang cewek itu ada beberapa umat muda itu
dia pakai bajunya lengannya nggak ada, kalau nggak ada lengan cuma segini, habis itu roknya di atas lutut gitu. Cuman masih tertutup di bagian di bawah leher sampai perut sampai di paha itu tertutup. Cuman apakah itu boleh? Lalu juga ada beberapa yang bukan di pakaian tapi malah di styling rambut. Yang kalau kita lihat itu sebenarnya nggak mengganggu, cuman jadinya kita kok pusatnya ke situ ya, gitu. Apakah rambut juga termasuk dalam itu juga, Pastor? Gitu. Mengundang perhatian. Iya, seperti itu. Ya, bukan soal apakah boleh atau tidak, tetapi pantas atau tidak. Ya, pantas atau tidak kita menggunakan pakaian seperti itu, ya pakaian yang kekurangan kain dan Nggak kain. itu tidak pantas. Nah, pertama, jadi memang ketika kita datang ke gereja itu memang berdua. Tetapi kalau misa atau perayaan Ekaristi atau ibadah itu namanya ibadah publik, ya. Ibadah gereja di mana tidak hanya diri kita sendiri, di situ ada banyak orang. Ya. Mungkin bagi kita yang memakai pakaian itu tidak punya pikiran ini dan itu, tetapi itu akan mengganggu orang lain yang datang berdua. Ya. Sehingga kita bukan show off tentang diri kita atau menarik perhatian banyak orang untuk melihat kita, ya, atau mengumbar sesuatu kepada orang lain, misalnya memberikan kesan kalau saya ini sungguh memikat dan segala macam, ya, memberi apa namanya engagement, ya. Kalau orang muda sekarang engagement terhadap orang melirik kita dan segala macam, ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi kita pakai pakaian yang menutup diri kita dengan pantas, ya, supaya kita juga membantu orang lain untuk fokus berdua. Dan juga dalam kehadiran bersama kita meminimalisir, yang mengantisipasi ada orang yang kecenderungan untuk suka ngintip, peyoris, ya, melihat. Bukan, biasanya orang Katolik itu kan datang 5 menit sebelum misa, dia bukan berdua tapi dia lihat dulu, tengok sana, tengok sini, siapa yang datang. Saya cari teman sih, lebih teman tapi cari teman. Itu lebih cari teman, jujur itu cari teman. Ya tapi gitu. Memang apa adanya, tapi sopan, ya. Oke. Sopan. Bahkan dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, mungkin nanti akan arah ke sana kita bicara, ya, bahwa dalam KHK itu tahun 1971, 1917 salah, sebelum Konsili Vatikan kedua, 1917 itu menghendaki dan mewajibkan perempuan untuk memakai manila, nanti ada. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua itu tidak menjadi kewajiban, tapi opsional, ya. Tapi pakaian yang pantas itu sangat penting supaya tadi tidak mengganggu orang lain untuk fokusnya berupaya. Fokus kita itu kepada Tuhan sendiri, ya. Dan kita pun juga nyaman. Lalu yang kedua adalah bukan show off, dalam arti seringkali juga kan dengan pakaian yang seorang mengundang siapa dia ini. Oh ya. Kan lalu kemudian apalagi pakai yang saya mau kolektor. Oh iya. Oh iya. Jalan ke gereja top. Ada ya. Ya. Ada itu. Ada biasanya umat-umat umur 35 ke atas. Biasanya itu kalau mengganggu juga kan. Ya. Lalu ya banyak hal sebenarnya dari kita cara berpakaian itu, ya, yang pantas, bukan show off supaya nanti orang lain tidak menggunjing. Karena ya di dalam sering juga terjadi orang mengusik ya pakaian ini, ya, sampai mereknya, dan kemudian menjadi merumpi soal hal-hal yang kayak gitu, saling berbisik dan ribut di dalam gereja hanya karena penampilan yang mengundang perhatian lebih
kotak. Apalagi kalau dia apa namanya laptop. Ah iya betul. Wah, Pengen ini kan? Iya betul. Lalu tadi Pastor juga singgung tuh tentang Mandila nih. Sekarang di Instagram, di TikTok, di short YouTube itu kalau kita misal searching tentang pakaian Katolik, banyak content kreator itu yang em, membahas tentang mantila dan tidak jarang juga mereka ke gereja pakai. Ada juga teman kami UMK satu juga kalau bisa dia pakai, dan ibu-ibu di gereja saya juga ada beberapa yang sudah pakai juga. Maksud saya, apakah mantila itu sebenarnya haruskah dipakai atau sebenarnya dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa? ya, Gitu. oke. Harus sih sudah tidak, ya. Ah, Tetapi gereja mendukung mendukung. karena ini adalah kebiasaan yang baik, ya. Kalau sejarahnya itu kan dari kitab suci sendiri, ya. Saya lihat di sini, saya harus dasar kitab sucinya dulu kenapa ya. Misalnya Santo Paulus itu menganjurkan di dalam 1 Timotius bab 2 ayat 9 sampai 10 itu menganjurkan perempuan itu berpakaian yang baik dan pantas, ya. Lalu kemudian juga 1 Korintus bab 12, bab 11 ayat 2 sampai 16 itu bahwa penghormatan dalam beribadah itu berpakaian itu menunjukkan kesopanan dan kerendahan hati. Jadi masyarakat sejak Bunda Maria ya, masyarakat Yahudi, tata cara mereka dan juga kemudian di dalam gereja Katolik itu sudah sejak awal untuk kita memakai pakaian yang sopan Bunda Maria ya. Dan wanita-wanita tokoh-tokoh perempuan di dalam kitab suci mereka juga memakai kerudung ya. Jadi memang itu pakaian mantila itu adalah pakaian yang sopan. Jadi gereja menganjurkannya kalau bisa pakai ya, tetapi tidak mewajibkan untuk semua Oke. pakai. Oke. Nah, dan tadi kan kita bahasnya kebanyakan nyinggung ke kaum hawa ya, Pastor ya. Ya. Untuk kaum laki-laki nih, biasanya anak-anak muda Gen Z, habis itu milenial, itu kadang-kadang mereka pakai pakaian yang pakai jeans atau celana panjang dalam bahan, sepatu. Nah, atasannya nih, Ya, kalau biasanya itu ada yang pakai kaos polo, ada yang pakai kaos oblong, ada yang pakai lengan panjang, ada juga yang pakai karena dia habis pulang dari kantor tidak langsung ke rumah tapi gereja dulu pakai pakaian kantor. Nah itu kalau yang pakai kaos ya Pastor, kayak kaos oblong, itu sebenarnya boleh nggak sih Pastor bisa? ya, prinsipnya tadi adalah kita bertemu dengan Tuhan. Ya, soal kepantasan menghadap Tuhan sendiri. Maksudnya dalam kitab suci kita mendengar itu juga ketika mengundang banyak orang, Yesus mengundang perumpamaan tentang perjamuan ya. Yesus mengundang, lalu kemudian ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ya, karena Ekaristi itu adalah perjamuan juga. Dan Yesus sendiri yang mengadakan perjamuan. Lalu ketika dilihat raja itu melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, lalu disuruh ambillah dia dan dicampakkan. Tidak hanya dicampakkan, disiksa. Ya. Jadi pakaian kepantasan itu adalah semua, tidak hanya perempuan tetapi kita. Jangan sampai kita datang ke gereja tadi pakai topi, tadi pakai celana pendek. Nah, itu kan kepantasan dalam sebuah tata ibadah itu kurang bagus. Ya. Walaupun seringkali karena pengaruh sekularisasi mengatakan bahwa ya itu urusan saya, kenapa kamu yang repot? Betul. Ya, kan saya Tuhan yang tahu hati saya. Ya betul, memang Tuhan yang tahu. Tetapi itu juga perlu pengungkapan lahiriah. Ya, perasaan itu akan dilihat ya, dari apa yang muncul dari dalam. Ya, seorang mencintai mengagumi orang lain kalau dia tidak mengungkapkannya, orang tidak tahu. Iya benar. Orang katanya menghormati Tuhan, saya menghormati yang mati. Tapi dia tidak, dari lahiriahnya saja dia tidak menghormati. Jadi kembali cara berpikir kita, cara kita menghormati Tuhan. Kalau kita mampu menghormati sesama kita dengan baik,
kenapa kita tidak memberi itu juga kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi pakaian itu juga adalah Ungkapan dari kedalaman hati penghormatan terhadap Tuhan. Oh gitu. Jadi pakaian juga nggak boleh asal-asalan juga. Tidak boleh asal-asalan. Gitu. Ya. Setuju sih. Setuju. Ya. Memang setuju. Jadi untuk orang-orang muda itu pikirkan apakah saya itu menghadapi Tuhan dengan baik atau tidak, atau asal-asalan. Yang penting saya pergi misa. Yang penting saya mengikuti aturan agama. Ritual itu yang disebut ritualisme. Bukan tergerak dari dalam hati, emosi, dan juga tingkah laku itu harus jalan. Oke. Lalu karena ini sudah mau Paskah ya. Pasca. Minggu depan. Ini syutingnya mau udah minggu depan kalau nggak salah. Rabu-Rabu tanggal 18. Tanggal 18 ini kita syuting. memasuki masa prapaskah. Ya ini syuting tanggal 7. Tanggal 7. Jadi ini ada pertanyaan permintaan dari tim. Jadi pastor untuk dalam masa prapaskah ini apakah ada warna khusus atau pakaian khusus untuk menjalani sepanjang ritual kita memasuki prapaskah dan paskah nanti? Kan ada tuh orang-orang yang kalau mau sembah salib di Jumat Agung pakaiannya harus hitam. Nah gitu, ada juga yang bilang oh enggak, warna liturginya merah jadi harus pakai merah. Itu pengaruh Ustaz? Oke, kita kembali ke pedoman di dalam gereja bahwa yang pertama kita memasuki masa prapaskah. Masa prapaskah itu adalah retret. Retret itu kesempatan kita untuk renovasi lagi hidup kita lah. Renovasi terhadap hal-hal yang kurang di dalam hidup, lalu membatasi kecenderungan-kecenderungan yang membantu juga merusak hidup. Dan kemudian nanti puncaknya itu di Paskah hari suci. Nah, tadi kita sudah jelaskan tadi bahwa yang menjadi pakaian liturgi itu adalah pakaian para pelayan liturgi. Jadi pakaian umat itu bukan, kostum umat itu bukan pakaian liturgi. Sehingga seringkali kan ada berita dulu itu ada berita rantai, oh kita harus pakai putih. Ya betul. Bukan. Itu tidak pernah. Ya, mau Jumat Agung pakai baju hitam, biru terserah ya. Tapi pastornya harus pakai warna yang sesuai liturgi. Jadi, tetapi dalam keseharian dalam masa prapaskah kita dilatih untuk ubah hari pakai pakaian yang pantas tadi, tapi menampilkan kita untuk bertobat, untuk membahas. Ya itu tidak hanya pakaian, tapi juga kecenderungan-kecenderungan yang lain. Sederhana, bersahaya, tapi juga pantas dan sopan. Ya. Mantap. Jadi nggak harus kamis putih, harus pakai putih. Nyiapin bro, kita soalnya karena kebiasaan dari kecil kan kamis putih, pakai putih, biar sama warnanya. Habis itu ke Jumat Agung harus merah atau hitam katanya. Habis itu Sabtu putih lagi. Ya, nanti muncul gini bro. Gara-gara tidak ada baju merah atau baju warna hitam atau ungu, akhirnya dia bilang, wah nanti saya lain sendiri. Akhirnya dia tidak ke gereja. Jangan ya. Bukan pakaian liturgi ya. Jangan. Itu juga core. Jangan sampai kita ingin seragam, lalu memaksa perlakuan, ya akhirnya tidak jadi bukan sesuatu yang bagus lagi, tapi bertengkar soal warna. Itu bukan benar. Oke, betul. Jadi itu ya guys ya. Jadi tidak harus sama dengan warna liturgi hari itu, tapi yang penting pantas dan niatnya memang harus ke gereja. Gak lihat yang lain. Tidak perlu merangkap Yesus pada Jumat Agung. Yesus sudah menderita untuk kita. Tangisilah kesalahan, dosa-dosa. Betul. Oke, Pastor, terima kasih atas waktunya, Pastor. Pastor mungkin ada pesan-pesan untuk orang muda untuk merayakan Paskah sampai Paskah ini. Apakah ada kata-kata Pastor untuk mereka?
Baik, untuk teman-teman OMK saya yang terkasih, memang kita paus ya, paus mulai paus Franciscus, mulai paus Yohanes Paus kedua, apalagi paus Franciscus, itu juga mungkin paus Leo yang ke-14 itu memberi perhatian khusus terhadap orang muda. Saya melihat di belahan negara-negara manapun sekarang kebangkitan orang muda itu sangat terasa. Bahkan gereja mengkanonisasi beberapa orang muda yang merupakan contoh untuk orang muda di tengah dunia yang sekularismenya tinggi, dunia yang penuh dengan disrupsi, kalian bilang penuh informasi, perkembangan teknologi. Masih ada orang muda yang menghayati imannya dengan baik. Jadi kita kembali berakar dalam iman kita, ya, iman Kristiani. Orang menjadi orang Katolik itu happy dan bermakna bagi yang lain. Mari kita transformasi ya, bahwa Tuhan telah memberi bakat-bakat seperti ini. OMK menghandle konsos, ya, konsos muda itu salah satu kontribusi untuk menghayati iman. Ya. Bukan pertama-tama kita untuk mengajak orang sebanyak yang menjadi Katolik, walaupun memang kalau mendengar perwataan kita orang tertarik itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab iman, tanggung jawab baptis, tanggung jawab sakramen Krisma yang kita terima, dan tanggung jawab Tuhan telah memilih kita menjadi orang Kristen. Ya, jadi bertumbuhlah, ya, bertumbuh. Jangan karena tidak diberi ruang di paroki, misalnya karena masing-masing romo paroki itu barangkali berbeda cara memimpin, lalu orang mudanya hilang. Itu keliru, ya. Banyak orang muda yang dengan kreativitas dan juga dengan otak yang segar. Dan segar itu sangat penting bagi gereja, dan mungkin sekarang dunia katekis itu adalah harus dipenuhi oleh orang muda. Dan saya selalu banyak orang muda Katolik di TikTok memang berani untuk berbicara tentang iman. Betul. Berani. Dan mereka punya kelompok-kelompok yang sangat kuat. Mari kita berjalan bersama dengan orang-orang muda, supel, ramah, dan kemudian berakar di dalam iman Kristen. Iya. Ya, mungkin dunia untuk kita orang muda. Amin, aku pasti. Amin. Oke, jadi itu sekian dari kita Pastor ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Nanti IG Pastor, IG gereja nanti saya akan taruh di bawah. Ada di bawah ditaruh. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe ke channel-channel Comcap. Di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada. Channel Comcap Banjarmasin. Betul. Nanti di itu. Terus kami juga ada all shop, bukan all shop sih sebenarnya, akun untuk berjualan merchandise Comcap di @ptbc.kebang. Semua itu untuk Kalau buat orang muda. Orang muda ya. Jadi dari orang muda untuk orang muda. Gitu. Ini lebih hebat. Oke. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, kacamata. OMK.